Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gue Lemonta. Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Hari ini kita mau bahas tentang gosip yang lagi anget nih. Masih ingat sama Baer Bisu kan? Pemeran Sancai di Meteor Garden tahun 2001. Di tahun 2010, dia udah menikah sama seorang pengusaha kaya raya bernama Wang Xiaofei. Keduanya kemudian dikaruniai 2 orang anak. Orang-orang pikir mereka udah hidup bahagia dong. Ternyata kenyataannya pernikahan mereka seperti neraka guys. Setelah bertahan selama 11 tahun, akhirnya keduanya bercerai. Awalnya perceraian mereka berjalan sesuai kesepakatan bahwa mereka akan mengurus kedua anak mereka bersama-sama. Namun sejak Maret 2022, Wang Xiaofei mulai tidak mau memenuhi perjanjian perceraian dengan menolak membayar uang tunjangan untuk kedua anak mereka. Setelah itu keduanya terus berseteru dengan topik yang terus melebar. Kedua belah pihak sama-sama membongkar aib selama masih berumah tangga. Bahkan, ibu Wang Xiaofei dalam rangka membela anaknya ikutan memperkeruh konflik ini guys. Pada Rabu 20 Maret 2024 kemarin, amarah Baer Bisu meledak di akun media sosialnya. Hal ini tentu aja masih terkait dengan mantan suaminya Wang Xiaofei. Jadi gimana kronologinya? Simak terus sampai akhir ya. Baer Bisu lahir di Taipei, Taiwan, tanggal 6 Oktober 1976. Dia adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Sehari-harinya, keluarganya mengelola toko emas. Sayangnya di kemudian hari, kedua orang tuanya bercerai. Setelah itu Barbie bersama kakak dan adiknya diasuh oleh sang ibu. Meskipun tidak tinggal bersama sang ayah, mereka tetap menjaga hubungan baik. Baer Bisu kemudian melanjutkan pendidikannya di Sekolah Seni Huakang di Taipei. Di sekolah tersebut, dia berteman sama sesama artis lainnya seperti Aya Liu dan Pace Wu. Selanjutnya, dia dan adik perempuannya membentuk duo bernama SOS atau Sister of Su. Di tahun 1994, mereka langsung merilis album pertama dan mendapatkan respon yang bagus. Di tahun 1998, duo SOS berpindah agensi, sehingga karena masalah kontrak, mereka harus merubah nama duonya menjadi ASOS atau Adult Sister of Su. Karena duo ini, di kemudian hari Baer Bisu dikenal dengan nama Taes, sedangkan adiknya dikenal dengan nama Xiaoes. Selain sukses jadi penyanyi, mereka juga merilis buku dan menjadi pembawa acara di sejumlah acara televisi. Di bulan Agustus 1997, Baer Bisu pertama kali ketemu sama penyanyi asal Korea Selatan bernama Ko Jun Yup atau DJ Ko. Saat itu DJ Ko lagi tampil di panggung konser Tracy Su. Setelah itu di tahun 1998, keduanya ketemu lagi dan langsung pacaran. Namun karena ada larangan pacaran di industri K-pop, hubungan mereka ditentang oleh manajemen DJ Ko. Keduanya pun putus pada tahun 2000. Setelah itu dia sempat pacaran lagi sama artis cowok bernama Blue Lan. Di tahun 2001, Baer Bisu mulai masuk ke dunia akting lewat drama legend berjudul Meteor Garden. Pada awalnya Baer Bisu sempat menolak saat ditawari peran sebagai Sancai. Namun dia berubah pikiran setelah berbicara dengan adiknya yang merupakan fans dari komik Hana Yoridango. Selain itu sebenarnya Baer Bisu benci sama karakternya Sancai yang pelin-pelan. Dia juga mengungkapkan hal ini ke sutradara Anggi Chai. Menurutnya Sancai benar-benar orang yang buruk. Dia benci dan gak tahu gimana caranya memerankan karakter ini.
Kemudian Anggi Chai pun memberinya pengertian bahwa sosok Sancai digambarkan masih muda dan naif. Lalu tiba-tiba dikejar-kejar sama dua cowok ganteng, kaya raya, dan paling terkenal di kampus. Sehingga bukan hal yang aneh kalau dia jadi melakukan hal yang di luar dugaan. Meskipun begitu, Berbisu tetap berusaha sebaik mungkin saat memerankan karakter tersebut. Hasilnya, ya kalian udah tau lah ya. Di video-video sebelumnya aku juga udah pernah bahas. Drama Meteor Garden sukses besar. Gak cuma di Taiwan, tapi di berbagai negara di Asia. Hal ini membuat nama Berbisu jadi terkenal banget di Asia dalam semalam. Kesuksesan Berbisu dan Meteor Garden berlanjut ke Meteor Garden 2. Setelah itu dia lanjut bermain di beberapa drama, seperti The Monkey King, A Chinese Ghost Story, sampai ke drama Mars di tahun 2004. Sekali lagi Berbisu jadi tambah terkenal karena perannya di drama Mars bareng Vic Chow. Selain main film bareng, keduanya juga bikin lagu duet. Setelah itu keduanya beneran pacaran selama 3 tahun. Di tahun 2008, keduanya tiba-tiba putus. Setelah itu media gencar mengabarkan kalau Vic jadi depresi gara-gara putus sama Berbisu. Selama berkarir, Berbisu sudah ngeluarin sekitar 8 album bersama ASOS, 12 film, 9 drama, dan jadi presenter di banyak acara, serta udah muncul di banyak iklan. Dia juga dikenal sebagai seorang penyayang binatang dan vegetarian. Selain itu, dia dan adiknya juga ngegeng sama artis-artis cewek lainnya. Tanggal 30 September 2010, Berbisu menghadiri pesta ulang tahun temannya sesama artis bernama Eddie An. Di pesta itu dia ketemu sama Wang Xiaofei. Wang Xiaofei merupakan putra satu-satunya pendiri bisnis restoran menengah ke atas di Cina bernama South Beauty. South Beauty didirikan dan dikelola oleh ibu Wang Xiaofei, yaitu Chang Lan. Bisnis tersebut sedang naik daun dan sudah punya lebih dari 30 cabang di Cina. Sebelumnya, Wang Xiaofei pernah menempuh pendidikan di Prancis dan Kanada. Dia kemudian menjabat sebagai CEO dari South Beauty yang memimpin pengembangan internasional South Beauty Group. Pada 16 November 2010, Berbisu dan Wang Xiaofei mendaftarkan pernikahan mereka. Lalu pada 22 Maret 2011, mereka mengadakan pesta pernikahan di Hainan. Dari pernikahan ini, keduanya dikaruniai seorang putra dan putri. Selain bisnis restoran, keluarga Wang Xiaofei juga menjalankan bisnis hotel. Wang Xiaofei bahkan dikabarkan memberi nama hotelnya Hotel S untuk menunjukkan cintanya ke Berbisu yang punya nama lain Taes. Pada tahun 2015, bisnis keluarga Wang Xiaofei dikabarkan mengalami krisis. Sebelumnya, untuk membuat bisnisnya menjadi lebih besar, Chang Lan melakukan kesepakatan dengan CDH Investment. Perusahaan tersebut menginvestasikan total 200 juta yuan, ditukar dengan sekitar 10,5% saham South Beauty. Di balik investasi ini, ada perjanjian jika South Beauty gagal go public pada tahun 2012, maka Chang Lan akan membeli kembali saham-saham tersebut dengan harga lebih tinggi. Sayangnya Chang Lan gagal membuat South Beauty go public, sehingga dia harus membeli kembali saham-sahamnya dengan harga lebih tinggi. Karena membutuhkan uang, pada tahun 2014 dia pun menjual 82,7% saham South Beauty seharga 300 juta US dollar ke perusahaan CVC. Hal ini membuat CVC menjadi pemegang saham terbesar di South Beauty. Namun meskipun CVC telah melakukan pembayaran yang sangat besar, keberadaan uang tersebut tidak diketahui. 6 bulan kemudian, CVC menggugat Chang Lan atas penipuan keuangan. Pada Maret 2015, pengadilan Hong Kong memerintahkan pembekuan aset Chang Lan.
Setelah itu kedua belah pihak terus berselisih sampai sekarang. Salah satunya adalah karena masalah pengungkapan aset-aset Changlan. Namun, detail tentang perselisihan antara Changlan dan GVC ini tidak dibeberkan secara detail. Pihak-pihak terkait juga menolak memberikan komentar. Pada 16 Juli 2015, Changlan mengundurkan diri secara sukarela dari semua posisinya di bisnis South Beauty. Pada awal tahun 2021, Wang Xiaofei dan Changlan kembali mendirikan bisnis makanan bernama Maluji. Dengan cepat, bisnis Maluji bertumbuh besar. Meskipun sempat terkena dampak pandemi, namun Wang Xiaofei dan Changlan tidak habis akal untuk melakukan promosi dan penjualan secara live. Mereka bahkan dikabarkan sengaja memanfaatkan kabar kisruh rumah tangga Wang Xiaofei dan Bear Bishou untuk mendongkrak penjualan Maluji. Wang Xiaofei dan Bear Bishou memang udah lama nggak tinggal serumah. Wang Xiaofei tinggal di Beijing untuk bekerja, sedangkan Bear Bishou tinggal di Taiwan bersama kedua anak mereka. Meskipun sempat berkumpul kembali, namun rumor perceraian keduanya terus menguat. Di bulan Juni 2021, Wang Xiaofei dan Bear Bishou dikabarkan menjalani prosedur perceraian. Keduanya dikabarkan akan bercerai karena isu perselingkuhan dan perbedaan pandangan politik. Meskipun kabar ini sempat dibantah, akhirnya pada tanggal 22 November 2021, pengacara Bear Bishou mengakui kalau mereka memang sudah memutuskan untuk membubarkan pernikahan secara damai dan akan terus membesarkan anak-anak mereka bersama. Dalam proses perceraian, Wang Xiaofei dan Bear Bishou dikabarkan telah mencapai kesepakatan mengenai pembagian aset dan pembagian waktu bersama kedua anak mereka. Pada Desember 2021, Wang Xiaofei disebut membawa seorang wanita ke rumah dan menginap. Namun Bear Bishou menolak berkomentar tentang gosip ini karena hubungan mereka sudah berakhir. Setelah bercerai, Wang Xiaofei sering dikabarkan dekat sama beberapa perempuan. Di bulan Maret 2022, Bear Bishou tiba-tiba mengumumkan pernikahannya dengan mantan pacarnya DJ Ko. Kabar ini tentunya menggemparkan industri hiburan Korea Selatan dan Taiwan. Melalui akun Instagramnya, DJ Ko menjelaskan bahwa setelah mendengar kabar perceraian Bear Bishou, dia segera menghubunginya. Keduanya kemudian kembali terhubung. Gak ingin buang waktu, DJ Ko langsung melamar Bear Bishou. Keduanya pun langsung menikah. Namun setelah itu, Wang Xiaofei dan Bear Bishou terus-terusan berkonflik dan membongkar aib satu sama lain. Bear Bishou mengaku bahwa sejak Maret 2022, Wang Xiaofei mulai tidak mau memenuhi perjanjian perceraian dengan menolak membayar uang tunjangan untuk kedua anak mereka. Meskipun tiap bulannya sudah ditransfer sekitar 500 juta rupiah, namun jumlah tunjangan yang belum dibayar mencapai sekitar 2,5 miliar rupiah. Bear Bishou pun mengambil langkah hukum sehingga aset-aset Wang Xiaofei bisa disita jika terbukti tidak memenuhi kewajibannya. Di tengah konflik antara Bear Bishou dan Wang Xiaofei, Changlan hadir dengan maksud membela anaknya. Namun sepertinya dia malah memperkeruh suasana karena terus-terusan melemparkan tuduhan ke Bear Bishou. Dia mengatakan bahwa Bear Bishou dan kuasa hukumnya berusaha memeras Wang Xiaofei untuk mendapatkan lebih banyak uang setelah perceraian. Selain itu, dia juga menyebut selama pernikahan, Bear Bishou yang selingkuh sama DJ Ko. Menurut Changlan, keduanya udah ketemu secara diam-diam sejak tahun 2018. Dia juga menuduh Bear Bishou dan adiknya menggunakan narkoba setiap hari. Bear Bishou pun langsung membantah tudingan tersebut dengan memberikan riwayat kesehatannya yang tidak memungkinkan untuk mengkonsumsi narkoba. Selain itu, menurut Bear Bishou,
Adiknya biasanya kerja 4 hari dalam seminggu. Dia juga tinggal sama mertua dan anak-anaknya. Jadi nggak ada peluang untuk bisa mengkonsumsi narkoba. Berbisu juga mengaku nggak tertarik mengkonsumsi narkoba karena mereka taat hukum. Selain itu, Changlan juga sering menjelek-jelekan Berbisu di media sosialnya ataupun setiap live. Salah satunya dengan mengatakan bahwa uang yang diperoleh sama Wang Xiaofei selama 10 tahun menikah dengan Berbisu sudah dihabiskan sama Berbisu. Dia juga menuding udah kasih rumah ke Berbisu seharga sekitar 150 miliar rupiah. Berbisu kemudian mengungkapkan transaksi keuangannya. Dia mengklaim telah membeli 2 properti di Taipei yang disengketakan dalam perceraian mereka atas namanya sendiri. Berbisu juga mengaku pernah meminjamkan uang ke Wang Xiaofei. Sejak menikah, Berbisu sudah menghabiskan banyak uang untuk Wang Xiaofei. Pernyataan ini didukung sama agensinya bahwa Wang Xiaofei meminjam uang sebesar sekitar 55 miliar rupiah. Namun Wang Xiaofei baru membayar sekitar 2,4 miliar rupiah. Di sisi lain, Wang Xiaofei terus menuding Berbisu berselingkuh sejak saat mereka masih menikah. Karena menikah dengan Li Jieco nggak lama setelah mereka bercerai. Dia juga menyebut bahwa Berbisu itu menggunakan obat-obatan terlarang dalam waktu lama. Dia juga mengklaim telah terus membayar tunjangan anak dan keperluan lain-lain seperti biaya sekolah, serta gaji sopir dan pembantu. Namun memang, karena sekarang Berbisu sudah menikah lagi, dia nggak mau bayar biaya tambahan keluarga dan tagihan listrik rumah mewah mereka di Taipei. Dia juga menyalahkan Berbisu atas tagihan listrik yang begitu mahal. Wang Xiaofei kemudian memposting perjanjian perceraian mereka tanpa menyembunyikan informasi pribadi Berbisu, termasuk alamat, nomor rekening bank, dan nama kedua anak mereka. Dilanjutkan di bulan April 2023, Wang Xiaofei kembali memposting foto yang memperlihatkan bagian luar gedung sekolah dan seragam sekolah anak-anak mereka saat sedang menjemput mereka. Sebulan kemudian Wang Xiaofei kembali memposting foto yang memperlihatkan wajah anak-anak mereka. Ternyata menurut media, Berbisu dan Wang Xiaofei memiliki perjanjian untuk tidak memperlihatkan wajah anak mereka di media sosial. Hal ini menyebabkan Berbisu melaporkan Wang Xiaofei karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Di pengadilan, Wang Xiaofei membela diri dengan mengklaim bahwa dia tanpa sengaja mengunggah perjanjian perceraian yang mengungkapkan rincian pribadi mereka karena merasa marah atas tuduhan Berbisu. Dia juga membalas menuduh Berbisu duluan yang membeberkan datanya di media sosial dan berusaha membuatnya terlihat buruk dengan mengatakan kalau dia nggak kasih dukungan finansial ke keluarga mereka. Wang Xiaofei mengaku sayang sama anak-anak mereka, dan demi merawat mereka, dia sudah ratusan kali melakukan perjalanan antara Cina dan Taiwan sejak tahun 2014. Menurutnya, selama periode ini, dia sudah menghabiskan sekitar 157 miliar rupiah untuk menafkahi Berbisu dan anak-anak mereka. Wang Xiaofei kemudian menuduh Berbisu telah menggunakan kartu kreditnya untuk membeli barang-barang mewah senilai sekitar 376.000 US dollar 4 bulan sebelum mereka bercerai. Lebih jauh lagi, Wang Xiaofei menduga barang-barang itu digunakan untuk pernikahannya dengan Li Jieco. Pada Agustus 2023, manajemen Berbisu mengumumkan bahwa mereka sedang dalam proses mempolisikan Wang Xiaofei dan Changlan. Berbisu mengatakan bahwa Wang Xiaofei telah menghina dan memfitnahnya di media sosial sejak akhir tahun 2022. Sedangkan Changlan telah menghina dan memfitnahnya berkali-kali setiap live sejak tahun 2022. Berbisu kemudian membantah semua pernyataan Wang Xiaofei di persidangan lewat postingan Instagram tanggal 20 Maret 2024.
Menurutnya Wang Xiaofei lah yang selingkuh selama pernikahan. Sedangkan dia nggak pernah sama sekali selingkuh. Selama pernikahan, Berbisu mengaku menerima banyak foto Wang Xiaofei sama perempuan lain. Makanya dia memilih untuk cerai. Berbisu kemudian mengaku bahwa memang beberapa kali menggunakan kartu kredit Wang Xiaofei untuk meredakan amarahnya. Tapi transaksi kartu kreditnya kan ditandatanganin dan disetujui sama Wang Xiaofei. Intinya sih Berbisu nggak belanja buat di Jeko. Berbisu juga mengungkapkan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Wang Xiaofei disebut pernah mendorong Berbisu dan adiknya sampai jatuh. Dia juga pernah melemparkan novel Harry Potter yang tebal banget itu ke arahnya Berbisu. Padahal saat itu dia lagi hamil. Wang Xiaofei tentunya langsung membantah semua tuduhan Berbisu. Dia bilang nggak pernah mendorong Berbisu sampai jatuh kok. Dia dorong adiknya Berbisu tapi nggak sampai jatuh. Karena dia kesal, soalnya adiknya Berbisu yang nyuruh mereka cerai. Selain itu ternyata Berbisu pernah mengadu ke Changlan tentang perselingkuhan Wang Xiaofei. Namun Changlan meyakinkannya bahwa itu nggak benar dan menasehatinya untuk jangan bercerai. Nggak taunya Wang Xiaofei memang terbukti dekat sama seorang artis bernama Chang Yingying. Selain itu, foto-foto Wang Xiaofei yang lagi mabuk dan selingkuh dengan berbagai wanita juga viral. Bahkan di kemudian hari, Wang Xiaofei dan Chang Yingying beneran ngaku pacaran. Senasib dengan Berbisu, Chang Yingying juga berkonflik terus sama keluarga Wang Xiaofei. Changlan bahkan menyebut Chang Yingying sebagai wanita licik yang cuman mau uangnya Wang Xiaofei. Seperti parasit yang juga menginginkan ketenaran. Selanjutnya Chang Yingying dan Changlan berantem terus di media sosial guys. Chang Yingying kemudian minta putus berkali-kali, tapi Wang Xiaofei nggak mau. Akhirnya setelah berhasil putus dari Wang Xiaofei, Chang Yingying beberapa kali menuliskan curhatan di media sosialnya. Salah satu curhatannya kurang lebih begini. Saya sudah lama melarikan diri dari situasi ini. Saya berharap pacar berikutnya akan terus merawat bayi besar yang emosional ini dengan baik. Saya tahu bahwa setelah kami putus, Wang Xiaofei tidur dengan lebih dari 10 wanita sambil minta balikan sama saya. Di pertengahan bulan Maret 2024, Wang Xiaofei terlihat 2 kali mengunjungi rumah Berbisu. Media kemudian tertarik dengan pakaian yang dikenakan Wang Xiaofei. Sejumlah foto Wang Xiaofei mengundang ledekan dari warganet. Mereka menyebut bahwa pakaian Wang Xiaofei menyerupai sayur asem. Warganet yang mencoba mencari tahu kemudian menemukan bahwa pakaian tersebut ternyata berharga sekitar 9 jutaan rupiah. Kocak ya? Ya begitulah, sepertinya untuk kedepannya konflik mantan suami istri ini masih akan panjang. Kita tunggu aja kabar selanjutnya ya. Sekian cerita hari ini, terima kasih sudah nonton sampai akhir ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata maupun ada salah dalam penyebutan nama ya. Dah.